Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Anis Maulia, mahasiswa PGSD UHAMKA semester 4. Hari ini saya sedang berada di SDN Pegangsaan 207 yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas PLP 1 atau pengenalan lingkungan per sekolah untuk mengetahui kultur, tata tertib, dan kegiatan yang ada di sekolah ini. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Salma Anis Maulia. Saya hari ini mohon izin untuk melakukan tugas PLP 1 yaitu pengenalan lingkungan bersekolah untuk mengobservasi dan mewawancarai tentang karakteristik siswa dan lingkungan di SDN Pegangsaan 207 ini. Nah, saya sangat amat bahagia sekali hari ini karena saya berkesempatan untuk mewawancarai guru SD saya sendiri, yaitu Ibu Upi. Boleh mohon untuk mengenalkan diri, Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Upi Rupiah, mungkin Salma udah kenal ya, karena dulu Salma adalah murid Ibu waktu di SD kelas 1. Ibu sekarang bertugas di sini sebagai kepala sekolah, baru 1 tahun. Ya, mulainya Mei 2019, ya 1,5 tahun ya, hampir 1,5 tahun sampai sekarang. Kita mulai langsung aja ya Bu, masuk ke pertanyaannya. Di SDN Pegangsaan 207 ini karakteristik peserta didiknya tuh seperti apa ya Bu? Kan berasal dari berbagai macam daerah. Di sini juga kan kalau pendaftaran peserta didik itu menerima juga dari daerah-daerah lain. Itu seperti apa Bu karakteristik siswanya Bu? Jadi di sini itu memang karakteristiknya kita dari berbagai macam daerah, yang dari seluruh Indonesia ya, setiap suku mungkin ada, tapi kita yang diutamakan adalah berdasarkan usia dulu. Jadi penerimaan di sini itu kita ada batas usia, kalau tinggi mungkin artinya tertua itu tidak dibatasin, tapi untuk termudanya ada batasnya. Misalnya kita menerima 64 siswa. 64 siswa itu kan ada yang ya jalurnya ada macam-macam, tapi nanti di ranking berdasarkan usia. Misalnya tertinggi di sini 7 tahun berapa bulan. Tapi nanti sampai 64 itu terendahnya berapa gitu. Jadi kita yang dilihat terendahnya. Kalau tertinggi nggak dibatasi sudah pasti diterima ya. Itu mungkin karakteristiknya. Kemudian macam suku, adat istiadat, tapi alhamdulillah siswa di sini ya istilahnya rukun, tidak pernah ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh sekolah. Seperti itu. Kemudian untuk siswanya sendiri itu biasanya dari domisilinya tuh di sekitar Pegangsaan 2 atau gimana ya Bu? Oh, kalau domisili kita kan penerimaan jalur di sini tuh ada berdasarkan zonasi, ada juga berdasarkan pekerjaan orang tua. Artinya ada yang orang tuanya misalnya dari luar, tapi dia dinas di Jakarta, itu tidak bebas dari mana aja gitu. Tapi kalau dari luar daerah ada gitu ya. Terus tapi kalau kebanyakan zonasi, yaitu kecamatan.
terutama yang kelurahannya di sini gitu, yang diutamakan. Ya. Ya, Jadi lingkungan lingkungan terdekat ya, Bu. terdekat ya seperti itu. Oh, kan untuk Ibu sendiri kemarin baru aja ya Bu yang Iya. menjabat sebagai kepala sekolah. Itu kalau di sini struktur organisasinya gimana ya Bu? Ya, struktur organisasinya di sini tetap harus dari mulai kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ya kan? Ada bendahara, ada komite, itu struktur organisasi. Kalau Untuk pembagian tugasnya udah sesuai belum untuk Insya- struktur organisasi? Insya Allah udah sesuai karena kita kalau pembagian tugas itu di samping ya kalau kepala sekolah udah jelas ya tugasnya wakasek ada, kemudian ada bendahara, kemudian juga guru-guru juga di sini semua mempunyai tugas tambahan selain mengajar di kelas. Apa Jadi itu, Bu? ya misalnya ada pendamping eskul, ada bagian UKS, ada bagian kantin sehat. Karena kebetulan sekolah ibu kan juga dipilih RSS yang kemarin, ya RSS. Sekarang insya Allah masih tingkat provinsi kan, kemarin juara 1 tingkat Kota Madya. Selamat Bu. Iya, ibu baru di sini tuh langsung suruh itu. Alhamdulillah ibu dapat juara 1. Kemudian tadi kan ada kegiatan bank sampah, ada toga. Itu untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler itu biasanya yang menjadi pembina atau pendampingnya itu dari guru atau Dari yang lain gitu, ya, yang pelatih. Oh, memanggil tergantung. Kalau pramuka kita panggil pelatih dari luar, tapi tetap ada guru yang bertanggung jawab ya. Kemudian nari kita dari luar, tapi tetap ada guru juga yang bertanggung jawab. Kemudian kantin sehat juga begitu. Jadi ada kelompok anak-anak yang khusus dia tugas di kantin. Jadi yang piket setiap hari gitu. Piket itu melihat anak-anak yang jajan agar tidak buang sampah sembarangan. Tugas kantinnya juga harus rapi, harus pakai celemek atau gimana. Jadi itu tugas anak-anak didampingi dengan guru kelas yang tugas tambahan. Selain itu juga kalau untuk kebersihan kita juga ada operasi semut. Kalau operasi semut itu tiap hari gantian setiap kelas. Misalnya hari ini kelas 4A. Jadi setelah istirahat mereka operasi sebentar lalu masuk kelas gitu. tiap hari pasti ada kegiatan Iya. rutin gitu. Kemudian untuk upacara bendera itu dilakukannya satu pekan berapa kali Bu? Kita pokoknya setiap hari Senin, selain hari besar, setiap hari Senin rutin insya Allah kalau masuk itu kita melaksanakan upacara bendera. Berarti hanya upacara penaikan bendera saja Bu? Iya, jadi kalau penurunannya hari Jumat itu kadang petugas mereka yang buat hari Senin lagi kan latihan, jadi sekalian menurunkan bendera. Tapi yang lain tidak ada yang ikut. Untuk pelatihan petugas upacara itu dibimbingnya sama guru kelas atau bagaimana Bu? Nah, jadi ada khusus tugas tambahan guru di sini. Salah satu guru dia melatih untuk yang latihan upacara, artinya dalam ya kayak baris berbaris khusus gitu gurunya. Nanti yang melatih beliau. Untuk yang menjadi petugas paskibranya itu khusus kelas tinggi, kelas 4-5 atau bagaimana Bu? Kita sih kalau baru masuk tahun ajaran baru biasanya kelas 6 masih berfungsi, masih artinya masih ikut. Tapi nanti untuk 2 bulan atau 3 bulan kelas 6 diganti dengan kelas 5. Nanti kelas 4 berlatih terus gantian dengan kelas 4, kelas 5. Jadi karena kan kelas 6 sudah mau ujian, udah mau selesai. Jadi generasi penerusnya itu kita ambil dari kelas 4. Dari kelas 4, 5, 6 semester awal-awal Iya, ya gitu. Bu. Tiap pekan nih Bu, tiap pekan atau tiap tahun ajaran baru atau tiap bulan itu ada agenda rutin untuk briefing guru atau bagaimana untuk persiapan kegiatan pembelajaran di kelasnya? Iya. Kalau untuk briefing guru ada yang spontan, artinya kalau ada info kedinasan yang mendadak gitu ya, itu spontan kita pagi biasanya briefing dulu. Tapi kalau tidak ada yang rutinnya itu sebulan sekali pasti rapat bulanan. Tapi setiap minggu itu pasti ada aja kita briefing gitu.
Dan anak-anak kan di sini ada pembiasaan kita setiap pagi selama 1 minggu itu. Apa tuh? Jadi baris dulu dari hari Senin sampai Jumat itu kan kalau hari Senin upacara. Iya. Jelas kalau ada info sedang upacara kita infokan. Nah hari Selasanya kita olahraga bersama. Senam gitu ya, bersama, Bu? iya. Nanti ada info juga bisa diinfokan. Kemudian hari Rabu kita pramuka. Hari Kamis kita bina bakat. Bina bakat itu jadi gini, kegiatan itu anak-anak yang punya bakat apa saja, mereka menari, menyanyi, semua bercerita gitu ya. Oh Rabu itu bukan pramuka saja, pramukanya siang, kita Rabu itu literasi. Paginya. Iya, literasi bersama gitu ya. Ada kan literasi di kelas, ada literasi di lapangan. Oh, yang hari Rabu itu yang di Iya, lapangan ya, Bu? iya yang di lapangan. Kalau yang di kelas tiap harinya. Tiap harinya itu ini kegiatan istilahnya program guru masing-masing kalau di kelas. Kalau di lapangan tuh bareng-bareng gitu sekolah. Terus kalau hari Jumat kita baru sholat duha bersama. Tiap hari Jumat. Iya, jadi kita pembiasaan itu Senin sampai Jumat memang full. Pasti ada kegiatan. Pasti ada. Memang udah rutin, udah program kita gitu. Untuk tata tertib, Bu, di sekolah ini tata tertibnya seperti apa, Bu? Pembuatan tata tertibnya apakah yang di sekolah ya, Bu? Apakah itu dibuat oleh Ibu dengan koordinasi guru-guru lainnya atau seperti apa, Bu? Kalau tata tertib memang ada tata tertib yang baku. Yang baku itu artinya untuk seluruh karyawan dan guru gitu ya. Dan tata tertib itu kalau yang baku itu seluruh sekolah hampir sama. Seperti itu. Tapi mungkin ada yang perbedaannya mungkin untuk sekolah masing-masing. Itu biasanya kita buat kepala sekolah dengan guru komitmen bersama-sama gitu ya. Kesepakatan bersama-sama, dan apabila dilanggar ya mereka harus terima sanksinya gitu. Karena itu kan udah kesepakatan bersama ya. Iya. Jadi tata tertibnya itu seperti itu. Kemudian untuk di kelas itu tata tertibnya guru-guru dengan siswanya saling berkoordinasi atau tuh di kelas itu? Setahu Ibu kalau di kelas kan itu memang udah hak mereka ya, guru dengan siswa. Ya, tapi Ibu menyarankan artinya kalau misalnya tata tertib itu harus dibuat, ada mungkin tata tertib yang tadi itu yang baku seperti tata tertib yang ada di guru juga, itu sebenarnya biasanya kan dibuat oleh sekolah seperti menggunakan seragam, ya, kemudian datang tidak terlambat, itu kan seluruhnya ya. Tapi mungkin ada aturan-aturan mereka khusus yang dibuat di kelas bersama-sama, biasanya seperti itu. Jadi seandainya pun siswa itu melanggar, itu berarti kan dia juga sama harus menerima sanksinya, karena itu kan memang tadinya kesepakatan bersama. Ibu seperti itu sih ke guru-guru. Jadi semua harus punya tata tertib selain yang ada yang sudah ditentukan di sekolah. Mereka juga harus punya tata tertib sendiri. Untuk mendisiplinkan siswa dan anggota sekolah lainnya, di sini Bu ada kayak strategi-strategi khusus tersendiri, cara-cara untuk lebih disiplin gitu, Bu. Itu ada nggak, Bu? Jadi gini, kalau ini terutama Ibu kalau pagi ya, datang harus tepat waktu anak-anak. Jadi 6.20 itu mereka kan sudah baris di lapangan. Jadi 6.30 itu kalau udah 6.30 udah tutup aja gerbangnya. Jadi walaupun dia telat biarin nunggu di depan dulu. Jadi Ibu sengaja nggak bukain. Kita fokus dengan kegiatan kita aja gitu. Dan orang tua di sini kalau misalnya sudah gerbang ditutup, anak udah masuk, tidak diperbolehkan untuk masuk keluar sekolah. Nanti istirahat, kalaupun mau makan, nganter makan silahkan diantar ke pasar pam aja. Nanti pas jemput baru gitu. Jadi, boleh, tapi tidak boleh masuk ke atas. Hanya di luar itu aja. Itu mungkin yang salah satunya ya. Itu strateginya supaya anak-anak tidak selalu datang terlambat gitu. Terima kasih banyak Ibu sudah mau wawancarai, sudah bersedia berkenan. Sangat amat bahagia banget sebagai siswa bisa mewawancarai guru Salma sendiri. Sama-sama, Ibu juga sangat bangga sama Salma. Alhamdulillah salah satu murid Ibu sudah bisa berkolaborasi dengan Ibu dan bermanfaat ilmunya nanti buat orang banyak. Sampai di sini observasi Salma, wawancara Salma.
Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh.